Hiya, perkenalkan nama aku Nabila Salsakirani dari kelas KM09. Di sini aku bakal memaparkan materi tentang komunikasi interpersonal. Nah, kira-kira apa sih itu komunikasi interpersonal? Oke, langsung aja kita bahas ya. Jadi, komunikasi intrapersonal itu adalah cara kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri, atau cara kita bisa memahami perilaku dan sifat dari diri kita sendiri. Singkatnya tuh kayak itu bentuk introspeksi dari diri kita sendiri gitu. Nih, biar kalian gak pusing, aku kasih contoh ya. Contohnya tuh kayak kita berdoa, kita bersyukur, terus kita suka curhat di tulisan, di buku. Nah, itu salah satu bentuk komunikasi intrapersonal yang kita lakuin. Nah, pokoknya apapun bentuk komunikasi intrapersonal yang kita lakukan, itu merupakan self-healing seseorang. Maka, ciptakanlah self-healing terbaikmu supaya diri kamu lebih bisa berdamai dan bisa bersabar dan juga bisa mengupgrade diri supaya lebih baik. Dan lewat komunikasi intrapersonal sendiri, kita juga bisa mengingatkan diri kita untuk mengenal bagaimana perspektif orang lain terhadap diri kita sendiri. Dari komunikasi yang kita jalin dengan pihak ketiga, ternyata juga bisa memberikan dampak atau pengaruh terhadap diri kita sendiri loh. Nah, ada 4 unsur yang sangat mempengaruhi. Di antaranya, komunikasi dengan anggota keluarga, di mana orang tua dan juga anggota keluarga lain mengkomunikasikan siapa kita dan apakah kita layak melalui 3 cara. Yang pertama ada definisi langsung. Itu merupakan komunikasi secara langsung yang diberitahukan kepada diri kita melalui label dan juga perilaku kita sendiri. Yang kedua ada naskah identitas. Itu adalah aturan bagaimana kita seharusnya hidup dan bagaimana kita menjalani hidup. Yang ketiga ada gaya ketertarikan. Itu adalah pola pengasuhan yang mengajarkan kita siapa orang lain, dan bagaimana caranya kita bisa bersosialisasi dengan orang lain. Yang kedua, ada komunikasi dengan teman sebaya. Nah, di sini nih, biasanya itu yang sering kita lakuin dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah membandingkan diri kita dengan orang lain. Atau dengan nama lain, perbandingan sosial. Seperti halnya kita membandingkan bakat, minat kita, daya tarik kita, kemampuan, atau bahkan keterampilan kepemimpinan pun terkadang kita suka bandingkan dengan orang lain. Dan perbandingan sosial ini dilakukan dengan 2 cara. Di antaranya itu adalah membandingkan persamaan dan juga perbedaan. Dan yang kedua itu adalah membandingkan kemampuan atau mengukur diri kita sejauh mana lebih unggul daripada orang lain. Yang ketiga ada komunikasi dengan masyarakat. Nah, masyarakat itu kan biasanya budayanya juga banyak dan beragam ya, apalagi di Indonesia. Nah, di sini biasanya masyarakat juga mengajarkan kepada kita atau kepada tiap individunya apa yang pantas, apa yang tidak pantas, apa yang baik dan buruk, atau apa yang benar dan salah. Dan biasanya ada perbedaan nih, dan nilai-nilai dari negara barat dan juga timur. Nah, seperti kalau di Indonesia itu cara menghormati seorang yang lebih tua dengan cara salim. Kalau misalkan kita di negara Jepang, itu cara menghormati orang yang lebih tua itu dengan cara membungkukkan badan. Nah, itu salah satu contohnya. Dan yang terakhir, ada komunikasi dengan sendiri atau sugesti, yang artinya itu adalah proses bagaimana seseorang bertindak sesuai dengan persepsi yang diambil. Contoh kecilnya, kita mempersepsikan luka sebagai bentuk ujian hidup yang kita alami dan harus kita lewati. Atau misalkan kita mempersepsikan luka sebagai akibat dari kesalahan atau kebodohan yang kita lakukan. Maka secara langsung, mindset kita akan merubah bahwa itu bukan keperihan atau misalkan luka yang bakal lama dan gak akan bisa dihapuskan. Tapi itu adalah bentuk tanda kasih sayang Tuhan kepada diri kita sendiri supaya kita bisa hidup lebih baik dan lebih tertata. Sebagai individu, pastinya kita mempunyai konsep diri. Dan konsep diri itu sendiri dibagi menjadi 2, ada yang lemah dan juga ada yang kuat. Nah, kalau yang lemah itu, kita menggambarkan diri kita sebagai bentuk yang negatif gitu. Seperti misalkan kita insecure dengan keterampilan seseorang, atau misalkan dengan karya seseorang, terus juga kita merasa rendah diri. Itu kayak berpikiran negatif aja gitu, kayak kita tuh nggak bisa lebih dari mereka. Sedangkan kalau yang kuat itu adalah konsep diri yang dimana kita tuh selalu berpikiran positif tentang diri kita, bahwa kita tuh bisa lebih dari mereka, bahwa kita bisa memiliki potensi yang lebih dari mereka dan memiliki pengetahuan yang lebih dari mereka. Dari beberapa penyampaian materi tadi udah aku kasih tahu ke kalian semua. Di sini aku bakal ngasih tahu teori pendukung dari materi kita kali ini.
yaitu teori dari Johari Window yang bisa disebut dengan teori kesadaran diri. Nah, teori ini mengenai perilaku maupun pikiran yang ada dalam diri sendiri maupun yang ada dalam diri orang lain. Dari teori ini juga mengajarkan kita untuk bisa memahami diri sendiri, bukan hanya perspektif pribadi saja, tapi juga melibatkan pandangan orang lain terhadap kita. Oleh karena itu, selain baik untuk diri kita sendiri, menerapkan gagasan ini juga bisa membantu kelompok untuk memahami anggotanya, satu sama lain pastinya, sehingga terciptalah kelompok yang harmonis. Nah, teori psikologi ini juga menyebutkan bahwa dalam diri seseorang terdapat 4 bagian yang disebutkan dengan panel jendela atau kuadran. Nah, dari setiap kuadrannya menggambarkan informasi mengenai perasaan, perilaku, pandangan, intensi, dan juga motivasi mengenai diri seseorang. Nah, yang pertama ada open self atau daerah terbuka. Dengan kata lain, kuadran ini menunjukkan perilaku yang kita dan orang lain sama-sama bisa tahu. Yang kedua ada blind self atau daerah buta, yang dimana ini menunjukkan sifat dan perilaku yang dimiliki seseorang, bisa dikenali orang lain, tapi kita tidak bisa mengenali sifat kita sendiri. Nah, yang ketiga ada hidden self atau daerah tersembunyi, yang menunjukkan perilaku yang dimiliki seseorang yang ia kenali namun tidak bersedia untuk dibagikan kepada orang lain, sehingga orang lain tidak mengetahuinya. Secret gitu. Dan yang terakhir ada unknown self atau daerah misteri, yang menunjukkan perilaku, sifat, motivasi, serta intensi yang dimiliki seseorang namun tidak diketahui baik dirinya ataupun orang lain. Ada tips yang bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari supaya kalian bisa meningkatkan kualitas diri kalian. Yang pertama, buatlah komitmen yang dibarengi dengan niat. Karena dengan komitmen, kalian bisa selangkah lebih maju. Oke? Dan yang kedua, kalian harus mendapatkan pengetahuan yang lebih luas, di mana pengetahuan ini kalian bisa mengetahui sejarah diri kalian siapa dan tujuannya kalian bakal kemana. Yang ketiga, kalian harus bisa nentuin nih tujuan yang realistis. Tentuin tujuan yang benar-benar yang bisa kalian capai, yang bisa kalian ukur sesuai dengan kemampuan yang kalian punya. Dan ingat, jangan banding-bandingin diri kalian dengan orang lain yang punya pencapaian yang terlalu jauh di atas kalian. Yang keempat, nikmatilah prosesnya. Dengan kalian memulai menerima diri kalian sekarang, kalian pasti akan berubah menjadi sesuatu atau seseorang di kemudian hari. Dan yang terakhir, ciptakanlah suatu perubahan yang suportif. Dan bentuk suportif ini bisa kalian dapatkan atau kalian temukan di tempat bersama orang yang tepat pastinya. Dan ingat ya, jauhi kata-kata sabotase diri seperti saya tidak bisa. Ganti kata-katanya dengan saya pasti bisa. Oke, sekian, terima kasih. Pemaparan saya kali ini semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you, bye-bye!